siang, Assalamualaikum. Kita sekarang berada di kota Cimahi, Jawa Barat. Seperti kita ketahui, notaris berperan memberikan kepastian hukum dalam pekerjaan sehari-hari terhadap kegiatan masyarakat. Nah, ini dalam dunia yang sekarang makin maju, serba elektronik, notaris dihadapkan pada pilihan yang harus dipilih, yaitu harus bekerja dengan dasar elektronik dan hal-hal yang berkenaan dengan dunia maya. Ini terbukti dengan langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah sejauh ini, membuat berbagai kebijakan termasuk peraturan menteri atau undang-undang, sehingga ini harus dihadapi oleh notaris dengan serius karena hal ini menyangkut kepastian hukum. Nah, di sebelah saya adalah Bapak Badar Barapa. Pak Badar adalah notaris senior di Cimahi yang dulu juga bagian dari kota Bandung. Beliau adalah salah seorang notaris yang sampai saat ini sangat aktif di Jakarta, di pusat lah, di organisasi juga masih cukup aktif. Terutama beliau berbicara masalah etika notaris, dasar hukum notaris pekerja, etika notaris, kemudian bagaimana notaris menjalankan pekerjaannya dengan baik. Nah, berkenaan dengan itu, kami ingin tahu sejauh mana menurut pandangan Pak Badar Baraba mengenai, kalau saya tanya kesiapan notaris bagaimana, tentunya Bapak sudah pasti bisa menjawab ya, karena Bapak sudah tahu kira-kira petanya notaris seperti apa gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana pemerintah mempersiapkan hal ini? Tidak hanya pemerintah mempersiapkan diri mereka sendiri, tapi mempersiapkan notaris itu seperti apa menghadapi persoalan ini, sehingga apa yang dicapai oleh negara itu bisa berhasil sesuai dengan harapan, tidak menjadi malah kacau gitu. Menurut Bapak bagaimana, Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan ini nampaknya saat ini sangat urgen, sangat penting dan perlu disikapi bersama. Tetapi tidak hanya oleh notaris saja. Kalau kita melihat bagaimana perubahan sebuah sistem, maka kita mesti melihat dari semua sisi. Pertama, dari sisi pemerintah sebagai regulator, bagaimana perundang-undangan yang mendukung hal itu, lalu bagaimana kesiapan teknologinya sendiri, kesiapan masyarakat, dan kesiapan notarisnya. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, yaitu dari sisi notarisnya. Saya khawatir kalau ini dipaksakan justru tidak memperoleh hasil yang optimal. Saya kasih contoh sederhana. Indonesia ini sangat luas dan tidak merata. Kalau kita bicara teknologi, Indonesia ini bukan Jakarta gitu. Kalau kita bicara teknologi, tidak seluruh pelosok Indonesia ini sudah siap. Internet yang belum juga mendukung, sinyal yang di sini saja kadang sinyal sulit dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu perundang-undangannya apakah sudah mendukung? Kemudian yang lebih penting adalah kita mesti ingat fungsi notaris itu apa. Notaris itu memberikan kepastian hukum agar para pihak yang membuat akta, yang membuat perjanjian, mereka pasti tentang hak dan kewajibannya. Nah, saat ini kondisi masyarakat kita masih memerlukan guidance, masih memerlukan nasihat hukum, masih memerlukan yang namanya penyuluhan hukum, sehingga pertemuan antara notaris dengan kliennya tidak semata-mata asal menghadap saja, tapi bagaimana notaris bisa membantu masyarakat agar bisa melaksanakan
kehendaknya dengan baik dan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya menganggap saat ini sebetulnya pembuatan akta secara elektronik, esensi kepentingannya apa? Hanya cepat, tidak ada yang lain. Hanya butuh cepat. Sebetulnya pembuatan akta itu tidak ada yang lambat. Tapi bagaimana proses setelah pembuatan akta, itu yang sebetulnya perlu. Dan saat ini sudah mulai ada digitalisasi pengurusan. Saya setuju. Yang dipercepat itu pengurusannya, bukan pembuatan aktanya. Karena pembuatan akta itu tidak akan lama, apalagi kalau data pendukungnya sudah lengkap. Dalam 1 hari juga selesai. Mungkin hanya dalam beberapa jam atau dalam beberapa puluh menit begitu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi dalam kemajuan sebuah bangsa adalah digitalisasi protokol notaris. Kita lihat sekarang notaris ini menyimpan protokolnya 30 tahun, membutuhkan ruang yang begitu banyak, yang menurut saya sudah seharusnya dipikirkan ulang penyimpanan dalam bentuk digital. Kemudian saat ini menyewa tempat itu sangat mahal. Notaris membutuhkan ruang khusus. Saya 1 lantai, di lantai 3 itu hanya khusus tempat penyimpanan. Dan itu makin hari makin mahal biayanya. Dan itu kenapa tidak dibuat dalam bentuk elektronik, dalam bentuk chip data ya, sehingga penyimpanannya akan lebih mudah. Dan data-data yang sudah tidak terlalu diperlukan, yang sudah lewat dari 10 tahun atau yang sudah selesai, data yang sudah selesai, kredit yang sudah lunas, sewa menyewa yang sudah berakhir, untuk apa lagi disimpan? Sudah tidak punya nilai bukti kecuali nilai sejarah. Harusnya itu bisa dikeluarkan dari bundle dan tidak lagi disimpan. Itu semua akan mengurangi biaya. Perubahan yang dimulai dengan mempersiapkan perangkat, baik perundang-undangan, kemudian sumber daya manusianya, masyarakatnya, itu dipersiapkan lebih dahulu, itu pasti hasilnya akan lebih baik ketimbang asal berubah atau berubah karena situasi ikut situasi begitu. Jadi proses perundang-undangannya didahulukan, tidak seperti sekarang tiba-tiba keluar aturan yang merubah begitu saja. Kadang juga cukup hanya dengan permen, nanti dengan peraturan-peraturan yang lebih rendah untuk merubah sesuatu sistem hukum. Jadi menurut saya untuk notaris tidak bisa kalau tiba-tiba harus berubah menjadi Anglo-Saxon seperti itu. Harusnya dibuatlah aturan yang mengkombinasikan. Masyarakat masih memerlukan peran notaris secara fisik untuk mendukung kepastian hukum. Sekarang dengan kondisi seperti ini saja, persoalan masih banyak. Yang pemalsuan identitas, yang orangnya tidak benar, yang penipuan, yang pemalsuan sertifikat dan sebagainya. Itu masih ada kontak fisik, apalagi maya. Jadi saran saya, bergeserlah sedikit-sedikit ke arah yang diinginkan lewat aturan. Didiskusikan, dibicarakan, disiapkan masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi yang sekarang bisa menurut saya yang paling ideal adalah aktanya tetap memberikan kepastian, proses pengurusannya dipercepat lewat digital, arsipnya diatur lewat digital juga. Artinya masih kembali pada pakem yang sekarang ini terjadi ya, bahwa orang membuat akta itu harus di hadapan notaris, harus istilahnya harus diverifikasi memang betul orang itu si penghadap memang betul itu ya. Padahal walaupun begitu mungkin juga orangnya lain. Itu aja masih ada
palsu, ya, palsu, ya, masih palsu, ada yang terjadi. Penghadap palsu ya. Terjadi ya. Kalau menurut saya, yaitu tetap mengutamakan kepastian hukum agar ketertiban terjaga, dan notarisnya, pengawasan terhadap notaris itu yang diperketat. Jadi mesti ada reevaluasi terhadap majelis pengawas. Karena tidak bisa lagi, ini sekarang jumlahnya begitu banyak, porsi pekerjaannya kecil, jumlah notarisnya begitu banyak, kemudian pendidikan notariat terus bertambah dalam jumlah yang luar biasa. Ada 40 Bapak tadi bilang. 40 lebih. Sekitar 40 lebih. Iya. Ya. Dan itu kalau kita anggap 1 tahun 100 saja per perguruan tinggi, kali 40 sudah 4.000 setahun. Mau ditaruh di mana? Iya. Ya. Dan sistemnya salah lagi, pengkelasan yang ada ABCD. Jawa itu tidak boleh ada D seharusnya. Cimahi ini 3 kecamatan. Dia memang kota ini sekarang besar. Dia berdampingan dengan kota Bandung. Kemudian dia statusnya D, maka orang akan menyerbu ke sini. Sekarang sudah 100 lebih notarisnya. Maka yang namanya gesekan, yang namanya perjalanan pasti kalah sama kebutuhan. Padahal 3 kecamatan ya? Iya. Dia akan kalah sama kebutuhan. Orang yang butuh, maka jangankan kode etik, perundang-undangan aja kemungkinan juga disiasati karena kalah sama butuh. Makanya pemerintah mestinya kalau mau bikin klaster begitu, sebetulnya sederhana. Ibu kota negara dan ibu kota provinsi itu A. Harus A ya? Iya, harus A. Ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Kemudian yang nempel dengan A itu B. Baru B. Yang nempel sama B itu C. Yang nempel sama C D. Jadi makin jauh. Bukan aclok-aclokan kayak begini. Betul. Kabupaten Bandung itu D. Anda hitung sekarang berapa notarisnya? Iya, iya. Kerawang itu D. Kerawang ya? Ya. Jadi mestinya kalau yang begitu ya jangan D. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi seperti ini. Kalau saran saya, semua itu harus diatur oleh hukum. Jadi aturan itu dibuat untuk sarana perubahan masyarakat, sarana pembangunan. Jadi perundang-undangannya dulu, jangan tiba-tiba notaris harus elektronik, kemudian bikin akte tanpa tindakan penghadapan, tanpa ada berhadapan fisik, tanpa harus berhati-hati. Notaris itu kan kodratnya notaris itu memberikan kepastian. Karena dia memberikan kepastian, maka ada syarat dia harus cermat, dia harus teliti, dia harus berhati-hati sehingga bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mutlak ya? Iya, jadi pemerintah itu memberikan perlindungan terhadap masyarakat lewat notaris. Gitu. Yaitu notaris yang menjalankan jabatannya dengan cermat, teliti, dan berhati-hati. Dalam kasus pemberian wasiat, ini kita bicara soal tanda tangan elektronik ya, atau mungkin cap jempol. Sekarang kan untuk mendatang ini tanda tangan, nanti tanda tangan notaris atau tanda tangan orang itu cukup dengan tanda tangan elektronik yang diverifikasi oleh suatu badan. Jadi orang tidak perlu tanda tangan seperti tanda tangan basah begitu, sehingga dalam bentuk kode-kode lah ya. Mungkin bentuknya mungkin kayak barcode. Kalau sekarang itu kan kartu keluarga itu kan sudah berbentuk barcode kan, tanda tangan si kepala dinasnya. Dalam kasus orang memberikan wasiat, misalkan orang itu sakit atau tidak berdaya atau mungkin setengah tidak berdaya, mungkin nggak itu bisa dilakukan itu kalau dengan tanda tangan elektronik.
maksud dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang tersertifikasi kan, didaftarkan, disertifikasi. Apakah itu bisa tiba-tiba berlaku untuk seluruh masyarakat? Apalagi yang tadi orang sedang sakit. Saya kasih contoh begini. Penerapan cap jempol dahulu sebelum sekarang. Dulu itu ada sebagian orang yang suruhat tanda tangannya dengan cap jempol atau PPAT pakai cap jempol. Cap jempol itu orang harus sendiri cap jempolkan, tidak boleh dibantu diangkatkan gitu. Nah, dalam kondisi dia sakit atau dia tidak bisa menggerakkan badannya, dia nggak bisa itu dibantu, minutannya didekatkan, tangannya diangkat dibantu. Kalau itu sudah artinya kita membantu. Tidak semudah itu elektronik, tanda tangan elektronik itu bisa diterapkan. Jadi mesti nanti kalau semuanya sudah siap, EKTP aja kejadiannya kayak begini kok. Jadi menurut saya tidak perlulah kita buru-buru, ada yang bisa mensiasati keadaan. Jangan motivasinya pokoknya cepat. Pokoknya cepat. Tidak dibaca, tidak apa-apa, yang penting cepat selesai. Yang penting cepat. Nah, ini satu saat nanti, ini seperti menanam bom waktu. Satu saat nanti akan terjadi itu yang tidak kita harapkan. Jadi tetaplah berjalan. Ini notaris ini membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu pemerintah agar masyarakat bisa memperoleh perlindungan hukum. Tapi kalau misalnya sekarang asal cepat, untuk apa? Saya katakan berulang-ulang, easy doing business itu bukan di notarisnya, itu di proses perizinan sana. Kalau notaris mestinya memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan itu memang ada waktu ya. Iya. Waktunya kalau menurut Bapak tadi membuat akta itu sebentar. Ya. Data-data sudah. Kalau data sudah siap, kemudian kita hanya memberikan kepastian. Paling berapa lama sih? Hitungan menit lah ya. Tanda tangan kan sebentar ya. Kalau tanda tangan sebentar, tapi mempersiapkan itu butuh waktu kan. Membacakan tadi ya. Bukan, kan itu akte dibikin, data-data diterima, diverifikasi. Kalau proses penyelesaian sebentar. Tapi seberapa lama? Paling 3 hari. Untuk sebuah kepastian harga itu relatif cepat lah. Iya. Yang Bapak sampaikan tadi ini bisa jadi bom waktu, ini persoalan karena ini kalau saya pribadi melihatnya pemerintah maunya punya target gitu kan, target harus cepat, harus segera selesai, dan itu gimana tuh Pak? Jadi begini, saya kasih contoh yang paling sederhana. Kita naik mobil di jalan, kita butuh cepat sampai, tapi apakah kita akan menghilangkan keamanan? Ya, jadi sebetulnya pemerintah itu harusnya membantu masyarakat, apakah itu masyarakat umum ataukah masyarakat pengusaha, dengan kepastian hukum. Tidak menghindari kecepatan, tidak menghindari angka-angka statistik begitu ya. Negara Indonesia itu nomor 46 ya sekarang ya dalam kemudahan berbisnis. Kalau saya nggak salah 46, pengennya 5 besar, silahkan, tetapi tidak mengorbankan masyarakat, tidak mengorbankan kepastian hukum. Ya, saat ini sepertinya memang pemerintah kurang, saya tidak bilang tidak, tapi kurang melibatkan notaris dalam membuat aturan-aturan yang berkenaan dengan notaris dan hal-hal yang berhubungan dengan notaris. Jadi aturan yang terhadap notarisnya dan berhubungan dengan notaris kurang lebar. Misalnya begini, ada pembicaraan dengan mengundang 1-2 orang dianggap cukup mewakili notaris yang
18.000. Kalau sudah ngundang organisasinya dianggap cukup. Datang 1-2 orang yang belum tentu juga itu mewakili suara mayoritas. Jadi mestinya dibuka lebih lebar. Forum grup diskusi itu penting untuk diadakan untuk mengambil apa yang terbaik untuk melakukan perubahan. Terus yang tadi itu bahwa notaris kurang diberikan fasilitas untuk akses. Misalkan suatu saat notaris diberikan akses ke Dukcapil, ya. Dia nggak. Sekarang justru akses Dukcapil itu tidak dikasih ke notaris. Akses Dukcapil itu ke bank. Notaris yang harus menjaga kepastian penghadapnya malah tidak dikasih akses. Itu yang saya bilang, pemerintah ini tidak jelas. Di satu sisi menuntut notaris agar lebih baik, agar bisa menjaga. Ini kan sebetulnya kepentingan masyarakat ini. Harusnya notaris itu dikasih akses. Pajak juga ya. Iya, iya. Dan pendaftaran itu harusnya oleh notaris yang bikin akte. Tapi sekarang sepertinya itu yang saya katakan, cara pandang terhadap notarisnya berubah. Notaris itu dianggap sebagai pelaku usaha, sebagai biro jasa, sebagai begitulah. Tidak sebagai pejabat yang mewakili negara. Itu yang harus dihentikan dan kembali. Nah, dari notaris sendiri itu sudah dilibatkan belum Pak? Atau sudah diberikan peran yang cukup belum dalam hal ini sejauh ini? Misalkan nih, kemarin ada seorang rekan notaris yang mengatakan bahwa dalam bidang OSS itu notaris tidak diberikan, notaris Dewi dari Jakarta itu notaris tidak diberikan fasilitas untuk masuk ke dalam, masuk akses ya, akses negara, akses pemerintah untuk misalkan nih untuk urusan perubahan, kalau nggak salah perubahan pemegang saham itu dia harus akses ke yang dulu kan. Itu ternyata belum, jadi kesulitan di notaris. Menurut Bapak sudah sejauh mana notaris ini diberikan peran oleh pemerintah untuk itu? Ya, begini, kalau menurut saya paradigma cara berpikir pemerintah sekarang terhadap notaris itu sudah berubah. Maksudnya ya? Dalam beberapa hal, notaris ini kan sesungguhnya pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mewakili negara membuat akta otentik. Artinya dia pejabat umum, harusnya dia berada di tataran pejabat. Tapi pemerintah sekarang dalam beberapa hal menggeser itu menjadi jasa. Notaris itu jasa hukum. Notaris itu pelaku usaha. Sudah mulai berubah cara berpikirnya, sehingga tidak banyak dalam beberapa hal notarisnya ikut ke sana gitu. Harusnya pemerintah itu menjaga agar notaris berada dalam kedudukannya sebagai pejabat. Nah, dengan konsekuensi kalau notaris sebagai pejabat, dia harus menjalankan jabatan dengan baik, benar, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keharusan-keharusan jabatan. Sekarang notaris masih menggunakan simbol negara, Garuda. Harusnya perilakunya dan diperlakukan sebagai pejabat. Gitu. Perlakuannya dan diperlakukan sebagai pejabat negara. Saya khawatir nanti kalau, sorry saya memotong Bapak, tadi paradigma pemerintah sudah berubah memandang notaris itu sebagai pelaku usaha bahkan. Jangan nanti notaris nggak ada lagi. Iya, justru ini kesadaran bersama harusnya. Selama kebutuhan masyarakat masih ada, maka notaris akan tetap ada. Kalau kebutuhan masyarakat masih ada, masyarakat ini luas, masyarakat umum, masyarakat usaha dan sebagainya. Mereka tetap butuh alat bukti. Mereka butuh satu alat bukti yang bisa memberikan kepastian dan
dan jaminan kepastian atas hak dan kewajiban. Tidak perlu semua, saya lupa kewajiban saya harus ke pengadilan. Nggak harus begitulah. Makanya menurut saya sekarang mari ya notarisnya, ya pemerintahnya kembali ke jati diri notaris. Notaris itu diangkat sebagai pejabat yang membantu masyarakat dengan membuat akta untuk kepentingan kepastian hukum agar ketertiban hukum ada. Tapi kalau sekarang, maaf bahasa yang sederhana, ucul-uculan begini, ya susah ya. Yang korban nanti masyarakat lagi. Masyarakat. Ini saya tanya lebih menukik lagi. Undang-undang jabatan notaris itu masih perlu direvisi. Direvisi enggak? Oh iya. Nah, kalau perlu direvisi, apakah sejauh ini sudah ada di DPR itu ada sounding-sounding atau ngajak-ngajak notaris untuk berbicara? Iya. Saya katakan bahwa undang-undang jabatan notaris perlu direvisi. Karena kita tidak bisa menafikan zaman. Kita tidak bisa menafikan zaman. Tetapi dirubah ini untuk apa dan yang mana, itu yang menjadi harusnya fokus perhatian. Saya katakan bahwa khusus untuk elektronik dalam artian penandatanganan tadi itu tidak perlu. Tetapi notaris di era zaman ini, ya, dia tidak bisa menafikan perubahan zaman. Kita ikut perubahan. Yang tadi saya katakan, protokol, arsip, itu sudah nggak bisa lagi kayak zaman dulu. Butuh 1 kamar, 2 kamar, 1 rumah. Sudah, kita mesti ikut perubahan zaman. Kemudian tentang tanggung jawab, kemudian tentang siapa dan bagaimana, itu tetap harus menjadi perhatian. Saya menganggap misalnya begini, notaris sekarang harus mengikuti perkembangan dengan cepat. Nah, itu saya nggak setuju. Pemerintah butuh, iya, gitu, butuh dana, butuh pembangunan, butuh segala, sehingga main cepat begitu. Tapi saya tetap menganggap bahwa perubahan yang diatur dan teratur itu akan lebih baik. Nah, mengenai omnibus law atau apa, ya silahkan aja, tetapi harusnya prinsip-prinsipnya tetap. Pemirsa, kiranya diskusi kali ini kita cukupkan dulu karena dimensi dari persoalan masalah online ini sangat luas. Kita berbicara dengan banyak hal, banyak pihak yang intinya adalah kepastian hukum dan kemakmuran masyarakat. Tujuannya adalah itu. Nah, kita nanti akan berjumpa lagi di lain waktu. Ini diskusi awal dan tentunya nanti akan banyak pendapat lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.